Ya, berjemur di bawah sinar matahari baik untuk kesehatan tulang, namun ada waktu yang tepat untuk berjemur guna mendapatkan hasil maksimal bagi tubuh. Lalu kapan saja waktu yang tepat untuk berjemur? Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menghindari masuknya COVID-19 atau coronavirus. Salah satu yang paling mudah untuk dilakukan adalah berjemur sinar matahari. Berjemur diyakini dapat membuat badan sehat dan meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat berjemur di bawah sinar matahari baik untuk kesehatan tulang, memperbaiki metabolisme tubuh, dan mencegah kanker. Berjemur yang baik dapat dilakukan pada pukul 9 pagi sampai 11 siang. Karena pada rentang waktu tersebut, vitamin D akan diserap maksimal pada tubuh. Namun Anda juga harus hati-hati berjemurlah dengan rentang waktu 5 hingga 15 menit. Karena jika berlebihan dapat merusak jaringan kulit dan tidak sedikit yang menimbulkan efek samping, serta penyakit baru lainnya. Ya, itu dia tadi. Bagaimana kemudian salah satu kemarin kita sempat melihat bahwasanya terutama di kompleks tempat saya tinggal itu banyak sekali kemudian di bawah jam 10, jam 9, jam 8 itu orang-orang banyak berjemur. Katanya untuk mencegah supaya virus COVID-19 tidak masuk ke tubuh. Atau kalaupun ada virus, itu virusnya bisa terhempas gitu karena mati akhirnya dengan sinar matahari pagi. Ya betul, karena kan setelah pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang justru lebih sadar tentang kesehatan. Betul. Karena mereka tahu kalau seandainya berjemur bisa meningkatkan imun. Tapi nanti kita akan tanya dengan dokter, sebenarnya ini benar nggak sih ya? Betul, Nah, kita telah terhubung dengan Dr. Henry Tanojo, SPKK. Kita akan tanyakan, halo dokter, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi. Selamat pagi. Dokter. Ini dokter nggak lagi berjemur ya dok? Enggak lah. Dok, ini kalau kita berbicara tentang berjemur, seberapa besar sebenarnya manfaat berjemur bagi tubuh? Pentingkah kita untuk berjemur? Itu pertanyaannya. Sebenarnya bermanfaat sekali ya, karena dikatakan memang sumber vitamin D 90% itu diperoleh dari berjemur. Tapi tentunya untuk memperoleh manfaat itu kita juga harus tahu batasannya gimana. Iya, maksudnya berarti vitamin D itu tidak bisa kita produksi, tapi kita bisa maksimalkan dari makanan tersebut karena terpapar sinar matahari. Demikian bukan dok maksudnya? Gini, 90% itu diperolehnya dari sinar matahari. Nah, 10% sisanya yang baru dari makanan. Jadi otomatis optimal sebenarnya kita bisa memperolehnya dari sinar matahari. Oke, 90% dari sinar matahari, 10% dari makanan, seperti itu. Makanya baik-baiklah kita, sering-seringlah kita untuk berjemur karena baik untuk kesehatan. Tapi kalau berbicara tentang berjemur, ini dok, banyak yang kemudian banyak berspekulasi dan akhirnya timbul agak kekisruhan gitu di masyarakat tentang waktu atau jam yang ideal untuk berjemur. Katanya ada yang berdasarkan UV-nya itu mulai dari jam 10. 2, 3, 4, 5 sebelum jam 10 atau setelah Ada jam 10. yang justru bilang jam 10. Jam 10 ini gimana dok? Jadi gini, memang sih ini sampai sekarang masih kontroversi ya, bahkan di media sosial juga ramai banget yang tanya, ramai juga yang memberi pendapat. Jadi kita harus tahu dulu memang matahari itu punya banyak komponen. Ada sinar yang silau atau yang visible, ada sinar yang membuat kita terasa panas, yang infrarednya, dan yang membuat kita gosong atau hitam itu ultraviolet. Nah, ultraviolet ini juga ada yang ultraviolet A, ada yang ultraviolet B, ada yang C. Memang betul, ultraviolet yang membantu kita untuk mensintesis vitamin itu adalah vitamin D, itu di ultraviolet B. Lalu dok, ada kaitannya tidak vitamin D tadi dengan meningkatkan imunitas kita? Ya, jadi memang jadi kalau kadar vitamin D kita ini bagus, imunitas kita tentunya akan baik. Nah, penting juga gimana kita harus tahu berjemur yang tepat supaya kita optimal dapat vitamin D-nya dari sinar matahari. Oke, berarti maksimal supaya kita dapat sinar matahari, vitamin D. Tapi kan tadi disebut dok, ada UVA, UVB, UVC. Nah, yang bagus kan UVB kalau tidak salah ya dok ya tadi ya. Nah, Gini, kita benernya bukan bagus-bagusan ya, bukan artinya UVA lebih bagus dari B gitu enggak. Kita harus tahu manfaatnya apa. Tadi kita bilang bahwa manfaat yang diperoleh dari UVB itu untuk vitamin D. Jadi kalau kita memang mencari vitamin D, UVB memang akan lebih optimal. Nah, UVB, tapi kita juga nggak bisa kaku memisah antara UVA, UVB itu nggak bisa. Sinar matahari ya sinar matahari. Oke, berarti kalau berbicara tentang waktu yang tepatnya kapan ini dok? Nah, ini yang susah memang. Kita harus akuin.
ada yang pendapat 10, jam 11, jam 2, sore, pagi. Kita harus tahu titik amannya dulu ya, bukan titik pentingnya dulu. Titik aman adalah memang matahari kalau pas kita dapat vitamin D. Tapi kalau kita berlebihan, justru yang didapatkan bukan manfaat, tapi malah mudaratnya. Karena untuk memperoleh ultraviolet B yang optimal untuk menghasilkan vitamin D di kulit, itu bergantung banyak sekali faktornya. Tipe kulit kita makin gelap, berarti sinar akan masuk ke kulit, penyerapannya makin berkurang. Lokasi kita di Indonesia, di Amerika, di New York, itu semua nggak sama. Terus intensitas cahayanya. Nah, ini yang penting, intensitas cahaya ini dikenal dengan ultraviolet index. Ultraviolet index makin tinggi, berarti makin jahat. Terus cuaca juga pengaruh, musim juga pengaruh. Terus faktor-faktor kita berdiri di salju, kita berdiri di atas aspal, di tanah, di kebun, itu juga nggak sama sebenarnya. Apakah semakin tinggi indeks UV-nya ini semakin bahaya kan tadi disebutkan? Betul, apakah betul. semakin siang hari semakin tinggi indeks UV-nya, Dok? Yes, betul sekali. Di Tapi kan- WHO, sorry, Ya. kenapa tapikatnya? Ya, silakan, Dok. Jadi gini, di WHO sendiri memang melarang kita untuk berjemur dari jam 10 sampai jam 2, bahkan jam 4 sore kalau menurut WHO ya. Sehingga itu dikatakan adalah puncak-puncaknya ultraviolet index kita di dunia ini, termasuk Indonesia yang negara tropis. Justru makin risiko banget kalau kita jemurnya terlalu siang, yaitu rentang waktu 10 sampai jam 2 siang, atau bahkan jam 3, jam 4 juga masih tinggi. Berarti juga ini juga mempengaruhi kalau seandainya cuacanya lagi mendung ya, Dok ya. Berarti kita Betul. boleh juga di jam 10 ke atas juga masih boleh? Ini pertanyaannya bagus. Kita sebenarnya gini, memang kita harus nyocokkan juga dengan daily activity kita. Posisi kita gimana? Sebenarnya kalau mau gampangnya, itu ada aplikasi yang bisa bantu kita. Oke. Di smartphone kita juga sudah ada, tinggal install aja. Misal ya, ini salah satu aplikasi, ada banyak banget aplikasi. Kita bisa mengkonvert UV index ini menjadi jam, estimasinya jam berapa. Nah, contohnya ini kelihatan ya, seperti ini ya aplikasinya ya. Nah, jadi di sini dikatakan kalau kita memang ingin berjemur sekarang di Surabaya posisinya dengan kulit tipe seperti saya, tetap memakai sunscreen, kita cuma butuh 5-10 menit untuk berjemur. Karena mataharinya cukup banyak ya. Cukup, betul. Oke. Artinya mungkin kalau kita di Jakarta, waktunya akan sedikit lebih panjang. Kalau kita di Bangkok, mungkin lebih tinggi lagi karena Betul. lintangnya lebih utara kan. Tapi tadi Oke. dokter bilang katanya menggunakan sunscreen. Nah, berarti sebenarnya waktu kita berjemur kita juga perlu memikirkan kalau kita terpapar terlalu besar nanti juga terbakar. Berarti harus tetap pakai Yes, sunscreen begitu. Betul, tetap pakai sunscreen karena risiko terbakar meningkat. Risiko bakar ini bukan masalah kita dapat vitamin D-nya, malah risiko untuk kankernya, risiko untuk photo damage atau kerusakan kulit kita. Artinya kita nggak bermanfaat, malah bermudarat. Tapi kalau berbicara prosedur berjemur yang benar, itu kan ada kemudian yang hanya menjemur bagian wajahnya saja atau seluruh tubuh atau seperti apa ini, Dok? Ini yang penting sebenarnya kita ini kayak ibaratnya api kompor yang panas ya. Kalau kita memasak dengan kompor api yang lebih lebar, otomatis kecepatan matangnya lebih cepat. Semakin luas area tubuh berarti waktu berjemur jadi semakin singkat. Nah, himbauan kita juga nggak mungkin telanjang mencari matahari kan. Iya, betul. Antara kedua lengan sama kedua tungkai dipanasin aja di matahari, berjemur di matahari udah cukup. Tapi penting wajah sama leher jangan kena matahari, tutup. Karena risiko kanker paling tinggi di kanker wajah sama leher. Oke. Dok, kembali Kalau kita misalnya mau kena punggung pun boleh, tapi Oke. kadang kalau perempuan mau kena punggung kalau bajunya ready boleh, kalau bapak-bapak mungkin lebih sederhana. Jadi semua itu fleksibel, nggak terlalu kaku seperti apa itu enggak. Oke, Dok, kita kembali ke persoalan pandemi COVID. Benarkah kalau seandainya iklim Indonesia yang banyak terpapar matahari juga cukup mempengaruhi bahwa penyebaran tidak terlalu sebesar di luar negeri? Wah, kalau pertanyaan mengenai ini mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab ya, karena ini di luar wewenang saya sebagai seorang spesialis kulit. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang kan COVID ada hubungannya dengan imunitas tubuh kan, dan Betul. kalau kita berjemur juga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Apakah kemudian benar faktor usia itu mempengaruhi kekebalan tubuh saat berjemur, Dok? Kalau kita berbicara anak muda mungkin ya yang usia produktif bisa 5 menit, tapi kalau untuk lansia bisa lebih lama seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang cukup baik juga. Ada penelitian mengatakan bahwa kan vitamin D itu diperoleh dengan cara
tubuh kita sudah ada provitaminnya ya, ada prekursor vitaminnya dulu ya. Kemudian kena sinar matahari, prekursornya menjadilah vitamin D. Nah, pada orang yang lebih tua, justru kadar prekursor vitamin D-nya nggak sebanyak yang masih muda. Belum lagi kulitnya dia itu nggak bisa menyerap sinar matahari dengan optimal seperti usia muda. Jadi maksud saya gini, jangan terlalu kita konyol juga bahwa supaya kita dapat vitamin D usia lansia, jemurnya dipanjangin aja. Nah, risikonya tentu akan meningkat, apalagi kalau dia makin nekat jemurnya di siang hari. Otomatis kita nggak dapat manfaat, kita malah mudarat, risiko kanker meningkat, kerusakan kulit makin meningkat. Pertimbangkan cara yang lain, konsultasikan dengan dokter, apakah saya berjemurnya tetap secukup ini, kalau perlu kadar vitamin D diperiksa, kalau perlu suplementasi, diperoleh dari makanan, itu yang kita pertimbangkan. Oke. Berarti gizi juga harus seimbang, kita juga harus melihat faktor cuacanya juga. Betul, betul. Jadi jangan cuma lihat usianya tok, itu aja yang penting. Ya, yang penting adalah secukupnya. Terima kasih Dr. Henry sudah berbagi bersama kita tentang waktu berjemur yang tepat. Oh ya, ada satu hal yang Dok. penting. Ya? Satu hal penting, sorry saya potong. Jadi dari Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Indonesia itu, kita ambil rata-rata Indonesia itu yang berjemur aman itu sekitar jam 9 ya. Oke, jam 9. Kalau teman-teman nggak punya aplikasi, susah, itu jam 9. Mulai 5 menit dulu, naikkan pelan-pelan. Kalau kulit udah merah muda, cukup stop. 2-3 kali. Besok sebelum siaran kita berjemur dulu kan, siaran kita jam 9. Terima kasih Dr. Henry. Sehat-sehat terus. Oke, Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.